Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa selalu sehat. Kali ini kita akan belajar mengenai teks berita yang ada di kelas 7, semester 2, kurikulum Merdeka Belajar. Kira-kira bagaimana sih teks berita itu? Ada apa saja sih di dalam teks berita? Yang pertama tentunya ada pengertian dari teks berita. Teks berita berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, informasi yang ada di teks berita harus sesuai fakta dan faktual. Yang kedua, ada unsur-unsur pada teks berita. Teks berita memiliki 6 unsur. Yang pertama, ada apa. Unsur ini digunakan untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi atau sedang dibahas. Yang kedua, ada di mana. Unsur ini digunakan untuk menanyakan di mana tempat atau lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, ada kapan. Unsur ini digunakan untuk menanyakan kapan waktu terjadinya peristiwa yang ada di dalam berita. Selanjutnya ada siapa. Unsur ini digunakan untuk menanyakan orang atau seseorang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima ada mengapa. Unsur ini digunakan untuk menanyakan alasan yang melatar belakangi peristiwa tersebut terjadi. Yang keenam ada bagaimana. Unsur ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadian peristiwa. Selanjutnya ada struktur berita. Struktur berita ini terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama ada kepala berita. Kepala berita ini memiliki lingkup pembahasan atau informasi yang penting atau lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang dijelaskan di bagian ini. Umumnya, dalam struktur ini mengandung beberapa unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, ada tubuh berita. Dalam struktur atau tubuh berita ini berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian ini biasanya berisi penjelasan informasi dengan unsur berita, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, ada ekor berita. Dalam bagian ini biasanya berisi informasi yang bersifat tambahan. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan pada teks berita. Dalam teks berita menggunakan beberapa kaidah kebahasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sudah memenuhi aturan atau kaidah pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada umumnya, bahasa baku digunakan dalam hal resmi. Yang kedua, ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan apa yang diujarkan orang secara cermat. Kalimat ini ditandai dengan petik 2. Yang ketiga, ada konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan dua kata atau kalimat dalam teks berita menggunakan konjungsi temporal.
Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Yang keempat, ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja verba yang menerangkan suatu respon atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Yang kelima, ada penggunaan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan sebuah keterangan kepada kata lain dalam teks berita menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu adalah kelas kata yang memberikan sebuah keterangan atau informasi mengenai waktu, sedangkan keterangan tempat adalah kelas kata yang menerangkan sebuah tempat atau lokasi kejadian. Yang terakhir yaitu ada fungsional, yaitu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Bentuknya dapat memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi di sekitar. Selanjutnya yang kedua ada kerangka menyusun teks berita. Setelah menentukan informasi yang layak, selanjutnya ada menyusun kerangka berita yang dapat disusun dengan menentukan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk itu, kita harus bisa mengumpulkan informasi yang kita butuhkan sesuai dengan rumus adik simba. Yang ketiga yaitu dengan mengembangkan kerangka pada teks berita. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkannya dengan tulisan yang utuh. Selanjutnya, ingatlah pada struktur teks berita yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Berita dimulai dari kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Yang keempat ada menentukan judul berita setelah mengembangkan kerangka menjadi tulisan berita yang utuh. Langkah terakhir adalah dengan menentukan judul berita. Judul adalah bagian yang sangat penting pada teks berita. Pembaca pada umumnya akan memutuskan membaca berita atau tidak berdasarkan judul yang dibaca. Untuk itu, judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama harus akurat, jelas, dan ringkas. Selanjutnya harus mencerminkan isi teks berita. Selanjutnya harus menarik bagi pembaca. Dan terakhir harus bermakna tunggal atau tidak ambigu atau membingungkan. Yang kelima ada membaca berita. Selain menulis sebuah teks berita, kalian juga diharapkan mampu membacakan teks berita yang sudah ditulis. Dalam membacakan teks berita, kalian harus mampu mengomunikasikan atau menyampaikan teks berita kepada orang lain. Untuk itu, diperlakukan lafal atau pengucapan, intonasi, nada, naik turun, jeda, vokal atau kenyaringan suara, dan ekspresi atau mimik wajah yang jelas dan tepat. Tujuan akhir dari pembacaan berita ini adalah agar pendengar dapat mengerti informasi yang ingin kita sampaikan.